pada pediatrik biasanya kita gunakan stimulus berpola. Kayak misalnya HP yang suka dimainin anak-anak tuh mainan tali tabis apa gitu. Diarahkan ke HP itu digerak-gerakin, kemudian baru kita lakukan strik seperti yang di dimainkan oleh anak Aruga Pupin yang PKL di Budi Asi itu. Nah, ini salah satu contoh yang saya periksa di Rumah Sakit Budi Asi. Diikuti oleh PKL Aruga Pupin. TNS fiksasi mata, lihat penggaris ya. Nah, itu perlu komunikasi yang seperti dipaparkan Pak Bun Nyamin tadi. Kalau fiksasinya lurus ke arah, udah ketemu langsung. Kalau dokter kan biasanya suka dikasih mediasi ya. 15-20 menit udah lebar, baru dicek lagi ulang. Jadi 2 kali strik. Tapi kalau saya kan biasanya karena udah biasa, jadi untuk akomodasi itu dilumpuhkan dengan ruangan gelap, bukan seminyak. Gelap tanpa ada sinar matahari. Ada sinar. Jadi benar-benar gelap. Kalau ditetes kan anak suka gelisah, nggak enak, nangis kadang-kadang, susah. Nah itulah kerjasama kita sama dokter. Jadi kita di rumah sakit itu sebagai refraksi optisi gunakanlah keahlian kita secara profesional. Kalau kita nggak menggunakan keahlian kita, kasihan dokter kan tugasnya beda. Dokter kan oftalmologis, tentang mata, ilmu penyakit mata. Kalau kita refraksi, nah gunakanlah sebaik mungkin itu. Jadi kuncinya ya, kalau di teori kan si medak, kalau saya beda, dark room. Dia masuk dulu ke ruangan gelap, akhirnya pupilnya kan lebar jadinya. Kemudian lakukan sinar strik itu. Terima kasih. Pernah saya jabat waktu itu di klinik di Rumah Sakit Mitra, mendapatkan pasien yang tunawicara ya, jadi tidak bisa berbicara ya, jadi saya menggunakan simbol-simbol ya, gerakan-gerakan. Nah, jadi kita mengarahkan kepada pasien untuk duduk ya, kemudian kita biasanya kalau pasien yang tunawicara ini agak sulit untuk ngomong atau bahasanya, kita menggunakan simbol jari ya, dia harus baca atau apa. Nah, biasanya dia akan tahu untuk terutama angka dia akan tulis. Nah, saya juga suka menyiapkan kertas. Apa yang dia lihat di depan dia tulis di angka di kertas itu. Oh, ini huruf A, B, C. Nah, itu kan biasanya kita juga harus bahasa mengerti profil dia ya. Kalau tidak atau apa dia ngasih kode ya. Ini ada bahasa yang kecil. Nah, kalau dia bilang jawabannya dia melihat, dia biasa kasih jempol. Oh, saya lihat berarti. Ya. Nah, itu ya sudah. Jadi memang kita perlu menyampaikan lebih dahulu. Kemudian bagaimana kita mendapatkan hasil refraksinya. Saat hasil refraksi saya akan menentukan hasil akhir dari hasil strik retinoskopi, karena saya akan menyatakan hasil strik itu lebih akurat. Ya, jadi apa yang saya lihat dengan strik itulah yang memberikan hasil yang tepat. Sehingga nanti setelah kita mendapatkan dari hasil strik, baru kita coba dengan trial. Ternyata dia bisa melihat. Dan selalu dia mengatakan, kalau dia udah mengangkat 2 jempol, nah penglihatan dia melihat dengan. Jadi itu. Jadi pemeriksaan refraksi dengan pasien pediatrik yang tunawicara, ya kita hanya menggunakan keahlian dengan menggunakan strik retinoskopi. Ya, jadi selama itu untuk visus normalnya, ya ini ada pertanyaan juga, visus normal di sini tentu, ya saya selalu mengatakan hasil dari strik ini kita akan melihat, biasanya rata-rata kita mendapat di 6/8, saat binokuler dia 6/6. Ya, kalau saya meriksa biasanya di klinik saya selalu memberikan nilai hasil di 6/8, ya sehingga nanti saat binokuler dia 6/6. Maka nanti jarang sekali atau kita mendapatkan hasil yang masih under koreksi ya.
akan nyaman dipakai saat binokuler. Mungkin anak-anak yang takut biasanya kalau kita masuk ke klinik yang dia suka takut kalau udah pakai baju putih, wah saya mau disuntik nih, nah kan gitu, ya. Nah pendekatan kita yang paling sederhana saya sering lakukan pada anak sebelum takut, saya suka siapkan di kantong itu, di baju itu ada kantong, ada permen. Saya kasih permen lebih dahulu. Nah kita coba pendekatan memberi permen, ya saat dia mau kita periksa. Dia udah ketakutan enggak. Nah, saat dia mau megang, nah kita kasih tahu, ini loh alatnya. Deh, ini kita mau periksa. Ini ada permen deh, permen misalnya. Atau kita punya, saya biasanya di kantong ini selalu sedia permen itu. Kalau di klinik itu saya suka siapkan permen. Kadang-kadang ya coki-coki atau apa ya, nanti juga saat anak yang ini merasa takut, kita kasih permen. Nah, baru dia akan mau mendekati kita. Nah, mungkin kita bujuk lagi, kita dekati ya. Saat dia mau megang alat atau apa, kita kasih tahu, oh ini loh. Ya, kita mau coba periksa. Coba adik udah lihat kan? Ya, ke trial atau apa, saya suka dekatkan. Jadi anak itu bukan kita sini kita paksa, tidak, ikuti dulu arulnya. Apalagi anak tadi yang dikatakan sudah merasa takut. Enggak ada apa-apa, yuk kita nih permen atau kita ajak bicara dulu yang lain atau biasanya. Nah, ini pendekatan-pendekatan ini perlu kita lakukan. Ya, selama di klinik makanya tadi saya katakan saya kalau di klinik suka mengantongi permen ya atau kue ya kadang-kadang yang di mana nanti anak itu atau mainan kadang-kadang saya suka siapkan. Sehingga anak yang tadi merasa takut ya biasanya konotasi anak kalau udah kelihatan orang yang pakai baju putih ya kita di ruang refraksi memang selalu menggunakan jas lap jas untuk di klinik. Nah, itu kita pakai yang putih. Kesannya dia suka udah takut, tapi kita sudah mengarahkan, mendekatkan dan kadang-kala saya berbicara dengan orang tuanya, pendampingnya harus ada. Nah, sehingga dia hilang rasa takutnya. Itu pendekatan yang penting. Jadi kita mengerti, nah tadi dikatakan kita harus memahami sistem sosial. Sistem sosial kita. Ada responnya. Mungkin itu apa jawaban saya atau cara saya selalu yang kita lakukan di klinik. Saya temukan pasien saya, dia autis ya. Suka naik turun naik ke meja susah kan susah ini diajak untuk komunikasi. Terus ketemu aja udah lari-lari dia naik ke atas meja, lompat sana sini mari. Udah saya bilang dokter bisa nih Kak anak ini ditidurkan. Akhirnya kan boleh kata dokternya. Ditidurkan waktu itu pas sulit di pantatnya kan tidur tuh. Habis tidur baru kita lihat mata kanannya dibuka. Nah, dibuka baru kita lakukan strik, dia kan tidur. Nah, refleksi pundesnya udah lebar itu karena gelap. Udah tidur, dibuka mata kanan strik, oh dapatnya min 6 apa dulu. Nah, terus tutup lagi yang kiri. Lihat lagi dapatnya min 8 kalau nggak salah. Udah hasil yang strik itu yang dipakai sama dokter. Tujuannya katanya kata dokter ahli mata ya, untuk merangsang retinanya. Retinanya itu sama dengan kayak kita punya pohon itu disiram dengan air, dia bekerja. Nah besoknya dia pakai kacamata, dilempar, patah kacamatanya, nyari lagi dia, akhirnya nyaman dia. Sampai sekarang udah normal deh. Untuk pengembangan biasanya kita lakukan tahapan-tahapan yang semuanya dalam arti kata ya aftercare-nya lah ya kita 3 bulan. Biasanya anak-anak sebaiknya ya untuk anak-anak ini untuk kontrol refraksi kita sarankan 3 bulan. 3 bulan ya per 3 bulan atau 6 bulan nah baru. Nah, itu akan lebih kita mengetahui hasil perkembangan refraksinya. Karena kita dengan strict tadi mengatakan ya selama ya saya sering melakukan ya di klinik di Mitra Kemayoran itu dengan strict mengamati pasien itu dan selalu konsul dengan dokter ya tadi. Itu anak-anak biasanya kita 3 bulan. Ya, kontrol lagi untuk mengetahui perkembangannya tadi. Ya, kalau kita di optik kan biasanya kita menyarankan 6 bulan dan 1 tahun lah paling sedikitnya. Nah, ini akan memantau ya. Jadi pemantauan itu biasanya kita sarankan coba untuk hadir datang lagi di 3 bulan.
untuk pengamatan selanjutnya. Memang tadi yang saya katakan, ada beberapa hal yang sering kita lakukan, ya kita suka diskusi dengan beberapa. Kalau di klinik ya kita dengan mitra kita ya dokter matanya sendiri. Dan selalu dokter mata menyarankan memberikan untuk lebih banyak lulusan dari hasil strik kita. Dia lebih percaya dengan hasil strik refraksinya.